datang ke kabar. Datang ke kabar. Berat langkah ya. Kalau biasanya Jiwan tuh terus sama teman-teman kalau sudah mulai setiap hari menjelang puasa doakan kalender, coba cari teman yang bisa barengan ngasih dana tanam. Kemarin juga sisa yang dari kaset ya dikirim dijual bahan barang jadi nggak dibayar sama sekarang. Langkah lagi tuh dia dilelangkan jadi saya natakan. Yang pria juga sekarang di rumah satu orang. Kenapa nak? Ada dalam. Motong sendiri. Kadang-kadang jahit sendiri. Motong sendiri. Kan Selamat malam teman-teman. rapihan. Hari ini Kamis 24 Oktober. Alhamdulillah kita bisa live lagi. Mohon maaf malam Selasa absen live-nya, hadirnya nggak ada, nggak ikut hadir, jadi nggak ada live. Malam ini sebagaimana tadi sudah di-share di grup bahwa malam ini kita akan membahas tentang kesempurnaan manusia menjelang kematian. Menarik untuk dibahas tentunya. Kenapa kemudian menariknya tema kesempurnaan manusia kemudian dihubungkan dengan kematian. Waalaikumsalam Bu Sarifah. Benar ya, namanya sesuai nama akun Bu Sarifah. Orang Arab. Iya Pak. Orang Arab. Orang Arab. Durian. Durian. Sarifah namanya. Bu Sarifah. Selamat malam Bu Mia, Bu Sarifah, Bu Bon, dan teman-teman lain yang sudah tentu menanti ya, karena tadi sudah dikasih bocoran malam ini akan membahas apa. Moga-moga apa yang pantik tadi sama Pak Izul di grup soal kita mencari banyak informasi tentang tanda-tanda kematian. Tentu ini bukan berbicara tentang orang lain, karena bahasan-bahasan yang selama ini dibahas di Saung dan di Saung di sini atau di Saung Batin, ini semuanya tentang perjalanan kita semua.
termasuk juga soal kesempurnaan manusia dan apa yang sedang kita tempuh, sedang kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh jadi kesempurnaan manusia itu juga bukan soal tujuan, tetapi soal indikator. Karena kalau tadi baca di grup itu, ya hidup di dunia itu untuk mempersiapkan menjelang perjalanan di kehidupan berikutnya. Nah, tetapi ini yang menarik, kita mempersiapkan sesuatu, tetapi kemudian juga di waktu yang bersamaan kita harus mencapai pada fase kita kita berusaha untuk mencapai fase di mana fase kesempurnaan di dalam hidup yang sementara untuk menjelang kehidupan, untuk melanjutkan perjalanan di kehidupan berikutnya. Ya, perjalanan, meskipun dalam beberapa literatur yang kita baca, sepertinya kalau di akhirat itu tinggal menunggu hasil surga, neraka. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, benarkah memang pertanyaan kehidupan berikutnya itu adalah soal kita menerima hasil, atau benar-benar sesungguhnya pasca kematian itu adalah perjalanan yang berikutnya. Nah, apa hubungannya kesempurnaan manusia sebelum atau menjelang kematian dengan perjalanan berikutnya? Terus kenapa kemudian kesempurnaan manusia ini disandingkan dengan tanda-tanda kematian? Apakah memang setiap orang itu akan mencapai kesempurnaan? Kalau mencapai kesempurnaan itu hanya ketika dia mau sampai pada waktu atau ajalnya, atau bagaimana? Nanti kita simak dan kita dengar bahasan dari Pak Ijo, karena saya juga belum menggali banyak informasi terkait hal itu. Teman-teman, yang gabung, Cahar, Bu, saya ini masih penasaran, Meme aja ini Bu Tik-Tik atau Bu Maya ya? Meme aja 890. Waalaikumsalam Bu Ida. Bu Erni sudah gabung. Kita nunggu teman-teman yang lain semua hadir atau lanjutkan? Sudah, saya Sudah setengah malam ini, setengah malam, setengah 9. teman-teman di Saung juga belum hadir. Ya, teman-teman di sana juga belum hadir semua, Batin belum hadir. Lutfi mau berangkat ziarah ke Wali Songo. Kayaknya yang Kang Iman tadi juga izin. Kang Iman yang satunya lagi ya, bukan Kang Iman. Ini saya hadir. Kemarin saya izin. Nggak izin. Haris ini ya? Haris lagi di Bekasi. Lagi ada acara di KPRN. Tadi sempat ada izin. Katanya kesembuhan itu ya. Kang Haris sehat? Oh, Kang Haris. Katanya sakit Kang Haris ya, Pak? Nggak tahu, masih sakit Pak. Saya Salatri. belum juga ya. Salatri. Puasa 72. Nah, sepertinya ini ada hubungan juga dengan puasa 72 ya, Pak ya? Saya aja yang nggak ngeh karena belum mulai. Kita mulai gimana ya? Mulai saja, Pak. Ayo. Karena tentu ini teman-teman yang mungkin telat nanti bisa mengulang rekamannya di YouTube ya, yang bisa. Kasihan kalau nanti ngulang terlalu lama juga pembukaan, nanti nggak tahu skipnya sampai di mana kalau mau langsung ke poin pembahasan kalau di siaran ulang. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita simak langsung saja. Kita abaikan tadi pengantarnya karena saya juga hanya menebak-nebak saja.
Apakah memang ada berkaitan atau tidak? Mengapa itu? Segini cukup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bicara tentang kesempurnaan. Idealnya manusia itu banyak sekali kelebihan. Seringkali kita mengerdilkan atau seolah-olah sudah terlupakan bahwasannya banyak kelebihan atau fitrah yang memang sudah diberikan itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Atau bisa jadi teman-teman tidak tahu fitrahnya apa saja. Maka fitrah manusia akan mulai keluar ketika menjelang 3 tahun sebelum meninggal. Dan itu saya kan tadi cuma ngasih gambaran besar. Setelah itu saya pengen teman-teman mencari. Ketika beberapa orang men-share tentang ciri-ciri itu juga masih global. Karena nanti pasti juga ada pertanyaan di sana. Ciri-ciri ini gimana? Hanya menebak-nebak saja. Gitu ya. Nah, karena ini berbicara tentang kesempurnaan, maka saya yakin teman-teman sejak kecil juga masih sering mendengar tentang cerita-cerita waliullah zaman dulu ya, yang bisa jalan di atas air, yang kemudian tiba-tiba menghilang moksa gitu ya, tidak ada jasadnya, memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar nalar. Nah, seolah-olah ini itu adalah gambaran-gambaran tentang seorang yang soleh saja. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai ke sini, semua kemampuan itu pun masih bisa diperoleh. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa diperoleh. Ya, bisa diperoleh dengan adanya ritual ataupun tidak. Dengan hanya cukup dengan kesadaran. Nah, ini kan ngomong tentang kesadaran. Oh iya, saya sadar, berarti saya yakin saya dapat itu. Namun ini mengeblunder nanti. Saya udah sadar kok, tapi kok nggak keluar-keluar ya kesaktian saya itu. Nah, hal-hal ini loh yang kemudian memang harus digali. Kenapa sih saya geser ke sebelum kematian? Karena sebelum seseorang itu melakukan perjalanan, mati itu perjalanan. Jasadnya diletakkan di bumi, rohaninya kemudian nanti beserta jiwa-jiwa yang sudah bersih itu akan kemudian melakukan perjalanan lagi. Jangan berpikir roh itu main catur ya gitu. Rohani nanti kita teman-teman yang sudah meninggal misalkan itu pada nongkrong nungguin kapan kiamat gitu. Padahal bukan itu. Nah, kalau kemudian pun kita itu tidak pernah mendengarkan kisah-kisah setelah kematian, maka ayo mulai kemudian belajar untuk lebih mencari lagi referensi-referensi literatur-literatur. Saya nggak mempermasalahkan teman-teman mendapatkan cerita itu dari cerita-cerita Israel ataupun dari cerita-cerita yang memang tertuang di kitab kita. Yang terpenting Dek, sehat? Lanjut ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting adalah
Saya pengen teman-teman itu sharing ke saya, bukan disuapin saya dengan banyak cerita. Dengan teman-teman mencari, setidaknya ilmu itu, ilmu yang teman-teman baca itu kan hanya berupa pengetahuan di sini. Cepat atau lambat ketika kemudian ini disaringkan bukan dengan teman, tapi dengan seorang yang memang kemudian Anda anggap sebagai guru, ilmu itu akan kemudian bercahaya, dan cepat atau lambat akan mulai yang namanya berbuah. Oke, bersinar itu bibit. Kemudian ketika sudah berbuah, buah itu yang akan diserap oleh spiritualitas Anda, jiwa-jiwa Anda, dan akhirnya Anda siap untuk menerima hal-hal yang bersifat seolah-olah itu yang wow menurut Anda, padahal itu hal-hal yang biasa menurut orang-orang zaman dulu. Ya, selama ini mindset teman-teman selalu, maaf ini, mengkerdilkan diri sendiri. Saya nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, nah, kesempurnaan. Kemudian dari teman-teman tahu nih dari literatur atau cerita-cerita tentang kelebihan-kelebihan yang dimunculkan, teman-teman akan mulai berpikir dua hal. Pertama, kenapa Pak Ijul nyuruh untuk tahu lebih dulu? Ya. Kedua, kenapa orang yang akan meninggal itu diberikan semua kelebihannya? Karena mereka akan melanjutkan perjalanan. Contoh, saya yang nomor 2 dulu ya. Bu Atin misalkan mau pergi haji, mau tidak mau beliau melakukan persiapan kan, beli koper, beli ini, dan itu pun siap semua. Ketika dia melakukan perjalanan, maka dia akan selalu santai karena memang sudah ada persiapan. Pun sama ketika seseorang yang meninggal, maka jiwanya itu akan dibersihkan, badannya akan dibersihkan. Oke. Badannya pasti akan dikebumikan. Dikebumikan ini teman-teman taunya ada 2 hal. Kalau nggak diberikan lapang, kubur ya. Kalau nggak gitu disiksa. Nah, disiksa ini adalah hal yang merupakan penyucian saja. Teman-teman tuh nggak mungkin jasad ini ketika nanti akan dibawa lagi di akhirat dengan sesuatu yang kotor. Ya. Ketika sesuatu itu kotor, ya nggak akan mungkin masuk surga toh. Bisa paham sahabat sini? Nah, sebelum jasad ini dibawa ke akhirat, maka bagian-bagian part-part dalam diri, salah satunya akal, kemudian rohani, ya, terus kemudian jiwa. Jiwa itu apa kemarin? Jiwa itu adalah kumpulan dari nur, cahaya, yang menjadi anwar, dan ditambahkan yang namanya label-label nafsu. Nafsu yang gimana? Nafsu yang sudah bercahaya, maka akan menjadi jiwa. Cahaya itu kemudian Anda harus belajar tabula rasa ya, gitu kan? Kemarin udah dikasih tahu awal-awal itu. Oh, frekuensi segini cahayanya warnanya ini sampai terus sesuatu yang sudah bercahaya banget, dari step merah ke oranye terus sampai minimal ya putih.
Setelah putih itu nanti ada silver, gold, dan lain sebagainya. Setelah gold, emas itu ada lagi. Nah, semakin bercahayanya jiwa seseorang, maka selama perjalanan setelah kematian ini, mereka itu akan mendapatkan lebih banyak ilmu. Ngapain sudah mati kok nyari ilmu? Gitu kan pertanyaannya. Agar Anda tahu bahwasanya ketika nanti seseorang, misalkan gampangnya gini, Kang Iman cuman supir, nggak mungkin ya secara logika bisa punya, kemudian diajak meeting di meja rapat dengan komisaris-komisaris yang gede-gede ya. Berarti kan dia harus mulai memberikan yang namanya memantaskan diri kan. Berarti Kang Iman jangan jadi sopir dong, terus dong, gitu kan. Bisa paham sahabat sini? Maka diri Anda yang sudah pantas ini maka akan berkumpul dengan golongan-golongan nanti yang berkumpul di dunia setelah kematian. Oke. Saling sharing, ngobrol, pemahaman tentang ilmu A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Saya belum ngebahas tentang ilmu-ilmu di situ ya. Gitu. Taruh aja di situ. Salah satu yang bisa saya spill. Kita itu memahami jiwa itu ya cuma sebatas itu. Tapi kalau kemudian setelah kematian, kita akan membahas tentang yang namanya tingkatan lautan jiwa. Kenapa sih disebut laut? Air lagi. Karena kebayang, laut itu berarti kan kumpulan dari air. Jiwa itu satu titik air. Lalu, kita punya berapa jiwa sebetulnya? Banyak. Yang paling ikut bareng sama rohani itu berapa jiwa? Nah, jiwa-jiwa yang seperti lautan itu akan berkumpul di dunia dulu sampai beres. Kalau nggak beres-beres, setelah mati kumpul di situ, kumpul di dunia. Ada yang, kalau bahasa orang Sunda, ada yang masuk ke pohon, ada yang masih tertinggal menetap di rumah, ada yang menetap di sini, menetap di situ, dan ini hanya untuk satu. Dia belajar dari anak turunnya, dia belajar dari orang-orang yang hidup. Ketika kita ngobrol tentang kajian seperti ini atau kajian-kajian di mana saja, yang hadir itu bukan hanya golongan manusia kan, bukan golongan jin muslim saja kan, tapi juga jiwa-jiwa yang belum bersinar. Nah, sampai sini bisa disimpan di memori ya. Oke. Satu saat kalau memang ada yang nanya, Pak, di sana itu gambarannya perjalanannya ada semesta apa aja, ngapain aja, nanti dulu ya, biar nanti nggak kesana kesini. Udah, sekarang yang bagian kesempurnaan sudah paham. Kenapa sih kita harus sempurna? Kenapa sih jasad itu harus ditidurkan dulu di ini? Ya, kalau jasad ini tidak ditidurkan di dalam, seperti beberapa cerita-cerita, ada yang langsung moksa, menghilang ya. Ada yang dikebumikan, tiba-tiba anaknya atau istrinya itu tolong dibongkar, tiba-tiba sudah tidak ada. Jasadnya kemana? Hilang semuanya. Atau ada tiba-tiba ketika seseorang berpamitan masih hidup, tiba-tiba langsung dirinya sirna, hilang kayak cahaya. Pernah mendengar cerita-cerita kayak gitu? Itu pun sudah naik. Kalau sudah moksa seperti itu, berarti banyak sekali, lebih dari 50% jiwa-jiwanya ini sudah selesai. Sudah siap lulus kualifikasi syarat minimal gitu ya. Berarti IPK-nya ya
Minimal 3 paling ntar gitu kan. Kalau mahasiswa. Tapi nggak usah percaya sama saya. Anda butuh konfirmasi di kitab kita. Oke, itu udah. Sekarang yang pertanyaan kedua tadi, pertama tadi, ngapain sih Mas Ijul ngajak ngobrolin masalah kesempurnaan ini untuk orang yang mau mati itu digeser sini. Nah, salah satu ciri orang yang mau mati apa nih? Badannya akan mulai lebih sakit, sering sakit, ya, letih dan lain-lain. Apakah Anda gak ngambil jatah itu? Apa nunggu nanti? Cicil. Maka ketika ada Peringatan ya Pak. ketika Anda tahu bahwasanya di 3 tahun sebelum itu Anda akan mengalami itu, kenapa nggak diambil jatahnya sekarang? Ya Allah, saya pembersihan. Kadang-kadang seseorang itu ketika diberikan jatah-jatah di balik tantangan, sebetulnya engkau akan diperankan menjadi karakter utama dalam cerita hidupmu kan. Tapi ini kemudian nggak mau, pengennya sehat saja. Sehat kalau engkau pikirannya baik-baik saja, ibadahmu oke, engkau juga sudah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, nggak masalah. Hatta itu seorang ustadz, kiai besar juga mengalami itu, bergeser. Ya, ada yang tadi nulis perut dipusar seolah-olah ada sejuk gitu. Sejuk yang kayak gimana? Maka ini harus digeser sekarang. Ngerasain, oh sejuknya kayak gini kah? Anda perlu konfirmasi ke orang-orang yang sudah paham. Oh itu bukan, itu baru cakranya. Sejuknya di mana sih? Di dantian. Cakra itu di mana? Cakra itu cuman pintu. Anda di pintu, sejuk gitu aja. Tapi di rumahnya atau di gudangnya, di dantiannya, Anda nggak sejuk, ya kurang berarti. Nah, orang-orang yang sudah meninggal itu berbeda. Yang mau meninggal. Maka ini ketika Anda melatih kepekaannya sekarang, sebetulnya nanti Anda akan mendapatkan impact, hasil, seolah-olah menjadi kelebihan Anda. Penciumannya sering mencium bau amis, bau dupa Arab. Itu kan salah satu ciri orang-orang yang mau meninggal. Gitu. Makanya saya suruh cari terus ya. Gitu. Wah Pak, saya mencium bau ini. Anda langsung prasangkakan, wah kayaknya ada jin. Enggak penting gitu mah. Oke, enggak usah ngurusin jin. Tapi yang harus digali itu, ini bener nggak yang saya cium? Dari mana? Oke? Karena di dunia ini seolah-olah bumi itu satu, tapi irisan-irisan yang bersinggungan dengan bumi-bumi yang lain itu ada. Kayak contoh, Bu Atin ke rumah Cecep di Perum ya. Di Perum itu kan berdempetan ya, berhadap-hadapan juga ya gitu. Dengar suara tetangga, tapi cuma dengar suaranya aja. Gitu sama dengan bumi. Harusnya penciuman kita, telinga kita itu juga ngerasain apa yang terjadi dengan dimensi-dimensi lain. Dan itu kan juga terjadi nanti ketika misalkan menjelang di 40 hari sebelum
ini Anda sudah bisa bertemu dengan diri Anda sendiri. Loh, kamu Atin? Gitu kan? Kamu siapa? Gitu. Dan awal-awal dia nggak bisa ngomong. Bukan dia nggak bisa ngomong, tapi karena Anda yang nggak bisa, frekuensi channel radionya yang nggak sesuai. Mau radio Tamala FM di 87,6 itu kan Bella FM, radio Bella FM itu salah channel gitu, atau kresek malah. Kresek itu kayak gimana? Nying itu kalau Anda tidak kemudian terlalu reaktif, saya kenapa ya, kemasukan air apa ya, kenapa ini. Nah, orang itu selalu mikirnya ini kenapa, aduh salah ini, kayaknya kemasukan air, aduh salah tidur, salah ini, salah itu kan selalu yang disalahkan itu. Bukan kemudian ngomong bahwasanya ini adalah sinyal, saya sakit itu adalah sinyal, mata saya tiba-tiba membayang jadi 2, wah jangan-jangan saya itu plus gitu, wah jangan-jangan saya itu min gitu terus gitu, aduh telinga saya kayak gini. Nah, hal itu kalau kemudian ditelusuri, ini adalah cikal bakal terbukanya kelebihan Anda. Oke. Ketika kacamata saya buka kayak gini, saya lebih terganggu karena saya bisa lihat yang enggak. Mending saya gini, kok bisa beda Pak? Saya hizib kacamatanya untuk kemudian fokus untuk hanya lihat manusia saja kan bisa. Itu loh, gampang kan? Seringkali saya terganggu ketika kajian atau misi materi kayak gitu. Mata saya itu nggak bisa lihat wajah. Yang saya lihat itu ya ada yang kayak babi, ada yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya kelebihan yang harusnya dia dapatkan sebelum meninggal. Tapi Pak, paman saya itu Pak sebelum meninggal itu nggak bisa lihat apa-apa dan nggak ngerasain apa-apa, kelewatan ya Pak. Karena nggak dilatih. Oke? Jadi kira-kira mau nunggu kapan? Nunggu nanti aja jatahnya. Ini, tiba-tiba ada jin. Pas Anda sakaratul maut gini dituntun sama suami Anda, habis itu asyhadu alla ilaha. Di sini ngomong, gak usah aku saja, ada jin di sini. Anda ngomong, Anda geleng-geleng kayak gini. Geleng-geleng. Orang yang hidup menyangka Anda nggak mau syahadat kan? Pasti. Nah gitu. Nah ini loh, biar teman-teman nggak kaget nanti ketika nanti di endingnya seperti apa, belajar yuk dari sekarang. Teman-teman kan pengen nanti ketika dimasukkan ke liang lahat, tangan yang akan menerima itu adalah tangan Rasulullah. Mau? Oh seneng banget, bahagia banget gitu. Iya, nah yuk belajar ya. Itu telinga misalkan ini Bubon nih, telinganya itu mendenging bertahun-tahun. Yuk disadari, bukan hanya diterima sekarang, tapi kemudian diyakini, ya Allah tunjukkan, ajarkan saya sebuah ilmu agar saya bisa mendengarkan apa sih yang. Kalau kemudian ini sudah ketemu dengan sadulur papat di mau pancar datang di depan kita, berapa hari sebelum kematian baru ngomong mereka. Ntar juga jangan berpikir kematian itu bukan acara besar banget. Karena sebelum acara hari hanya, teman-teman tuh nanti akan diziarahi kan.
sama bapak Anda yang sudah meninggal, nenek Anda yang sudah meninggal, leluhur-leluhur Anda dari dari Z sampai puncaknya nanti. Ya, syukur-syukur yang diarahin Nabi ya. Loh kan gitu. Berarti kan Anda soleh. Nah, berarti kan di situ satu. Anda harus bisa membedakan mana jin, mana wali Allah. Minimal seperti itu. Sampai di sini clear. Pengen belajar sekarang, maka cek dulu list apa yang akan dipertontonkan oleh Allah 3 tahun sebelum meninggal. Ya, Anda selama ini belum pernah merasakan tiba-tiba tulang Anda seolah-olah putus, jari jemari Anda putus. Itu kan nanti ciri-ciri orang mau meninggal. Berarti kan dirasain sekarang bisa gitu ya. Kalau teman-teman di NBT kayak gitu kan, atau di Saung, badan saya kayak di Presto Pak. Nah itu loh ciri-ciri juga. Nanti itu sudah benar-benar itu seperti kayak Presto banget di hari keberapa gitu. Oke, sampai sini buatin. Jangan pernah membayangkan bahwasanya ini kan di horor ya, ini Pak, dikasih cerita-cerita horor kan. Nanti itu ketika sakaratul maut, ketika diambil itu seperti kayak kambing hidup yang dikulitin gitu. Anda mau nggak biar nggak kayak dikulitin? Berarti kan mulai dari sekarang. Ya. Pengen kan kayak leluhur-leluhur Anda yang kayak film aja, tidur aja, tarik nafas gini, habis itu udah. Oke. Gitu. Nggak ngerasain sakit Pak, yuk ambil jatahnya sekarang, dicicil. Anda nggak mau kontan, orang Tasik biasanya suka nyicil ya. Kok ini nggak mau dicicil sih? Ya barang aja yang dicicil. Gitu. Dan ini banyak orang yang nggak sependapat kayak gitu. Ya nggak apa-apa gitu, kan beda-beda. Iya. Kalau ibu mah suka pikiran gini, yang sakit misalkan, kalau yang meninggal teh udah nggak kuat merasakan sakit. suka ingat gitu. Kayaknya kayak yang meninggal mah udah nggak kuat merasakan kesakitannya gitu. Misalkan lagi sakit itu yang sakit gitu. Suka gitu ibu pikirannya teh, kayaknya banyak sih. Kalau dia lagi sakit gitu. Mohon, kayaknya saya nggak bisa ketika ada orang yang meninggal. Ini kan pada nangis terus. Ya innalillahi nggak masalah, innalillahi. Kenapa? Enggak lagi, saya mau di sini aja. Oh iya iya. Izin diputar. Siap. Nggak apa lanjut. Innalillahi boleh. Tapi setelah itu seneng lah. Karena dia sudah berangkat. Gitu. Saya pun biasanya menghantarkan mereka itu sampai 40 hari. Ketika 40 hari saya melihat asik ya gitu kan. Tapi saya nggak boleh siarkan ulang. Gitu. Nanti aja berangkat. Oke. Berapa tahun?
kita harus mencari hal itu. Sampai seumur hidup akan selalu yang namanya Anda mendapatkan pencerahan-pencerahan. Ya, disyukuri dulu sudah mengambil jatah sakit, ya kan? Ketika kemudian jatah-jatah ini sakit ini sudah diambil, maka tubuhmu ketika nanti dimakamkan nggak akan gampang rusak kayak diformalin ya. Berapa tahun dibuka lagi ya tetap segitu aja gitu. Seseorang yang sudah mulai belajar untuk peka inderanya, maka dia akan bisa jadi sampai bisa mendengarkan percakapan. Oh gitu, seperti Rasulullah tertawa ketika sahabatnya ditanyain sama malaikat gitu. Berarti kan jauh, Rasulullah udah melangkah, tiba-tiba malaikat itu pas di sahabatnya ditanya, siapa nabimu? Jangan keras-keras, kata sang mayit itu kayak gitu kan. Akhirnya Rasulullah ketawa gitu. Bisa nggak ngegeser sebuah kematian itu dengan cara yang meriah gitu. Saya pernah bercerita dulu tentang perbedaan peradaban manusia di darat dengan manusia di laut, di dalam lautan. Bertemulah waliullah darat sama waliullah yang di laut. Berjumpa, ngobrol. Ketika waliullah yang di darat ini masuk ke laut, di peradaban laut, mereka bingung dengan sajian-sajian yang ada di sana. Ketika diajak jalan-jalan, itu ada apa ya? Itu pernikahan. Kok pada nangis? Gitu. Jalan lagi, itu ngapain kok nangis juga? Itu melahirkan. Kalau kita ngelahirin anak, semua orang seneng ya, tetangga, sahabat gitu. Padahal di sana itu sedih. Ya Allah, ini nanti bagaimana pertanggungjawaban saya ke engkau? Anak ini benar-benar bisa nggak soleh? Anak ini bisa ini selamat nggak gitu? Dan itu pun dia. Tapi sampai akhirnya terjadi satu hal yang ini kok seneng gitu, kayak meriah banget. Itu kematian kan? Mati kok meriah banget, seneng banget, karena emang udah selesai gitu. Sampai sini bisa dibalik nggak mindset Anda sekarang? Nggak usah dibenturkan dengan, oh saya belum mendapatkan ilmu itu dari kiai-kiai saya. Mungkin kurang lama belajarnya gitu. Ya saya jarang ibu bilang begini juga, kita ibu mah meninggal di hari Selasa, nahasnya gitu. Tapi ibu teh mau diaduin jadi nanti Jumat udah aja ibu ngobrol juga gitu. Wah. Goyo. Iya, karena
jangan pernah berbicara tentang ilmu yang memang tidak pernah diilmui oleh banyak orang. Diam ya. Kalau bicara soal kematian lah kayak gimana ya, Tabu. orang-orang iya kayak tabu gitu. Padahal mah ibu bah suka ya itu senyum begitu ngedengerin teh. Jadi jarang kayak nggak gimana tuh, kayak takut emang sih ya, takut pada sadayana ogenya. Paribasa takutnya ulah ayeuna aja nggak dubek paribasa kali ayo. Teman-teman sudah pernah ngerasain kayak ditarik keluar sini, bukan ke atas, bagian-bagian organ vitalnya, karena itu nanti juga akan terjadi. Tiba-tiba lambung saya di pas waktu itu ngisi materi. Rasanya pernah ini kemudian di sakit, tiba-tiba saya giniin udah berdarah. Kan pikiran kita udah wah kesantet itu ya gitu. Pikirannya itu udah jauh kemana. Saya cuman ini tubuh saya, tidak ada satu orang pun yang bisa melukai saya dengan santet. Cukup diyakini kayak gitu. Karena tubuh saya adalah eksperimen saya. Nggak ada orang yang pantas untuk menyentuh itu. Udah, cuman itu aja yang saya taruh di frame di sini. Akhirnya ketika gini keluar darah banyak. Ya. Pun sama kayak kemarin ketika saya hari Rabu. Hari Rabu siang saya ngisi acara. Saya akhirnya kok baunya kayak darah ya. Gitu. Justru saya minta tisu. Gitu. Darah banyak. Gitu. Saya senyum aja. Makasih ya Allah. Sudah selesai, habis itu nggak ada lagi. Oke. Penataan saja ini. Ketika dicek juga ke dokter ya sehat-sehat saja. Ketika saya tanya dulu ke guru saya, ada apa ini? Oh, bagian itu. Kamu lagi diajarin itu. Oh, rasanya kayak gini ya, kebakarnya. Gitu. Nanti ada salah satu ciri kayak gitu kan, ketika orang mau meninggal, kerasa kayak kebakar. Ya. Siap buat ya. Iya. Tapi jangan ngomong, wah saya nggak siap. Masa saya itu hidup dengan penuh detok gitu ya. Sakit dan sakit. Ya, yang tahu sakit itu dirimu. Orang lain nggak tahu kalau engkau nggak pernah menampakkan kan. Biasa aja. Tapi udah diterima kan ibu, wah udah diterima. Jadi punya pikiran nih, jadi sampai nanti damang. Ibu tuh punya pikiran gitu, tenang damang. Pas terjadi lagi, terima lagi ibu terus. Karena itu tamu kan, penyakit adalah tamu. Sesuatu ada perubahan di organ-organ vital kita, saraf-saraf kita, itu hanya tamu saja. Tete kemarin ngelahirin normal. Enak ya? Sakitnya ya? Lah iya, berarti kan itu pencicilan, kredit, kewajiban gitu. Yang banyak anak biar nyicilnya banyak. Gitu loh.
nggak kebayang akar suatu pohon ditarik kayak gitu, sakit ya. Ini pun sama, sudah ada akar yang namanya rohani, nyawa, itu sudah berakar di tulang ekor tempat bersemayamnya Nur Muhammad. Ini ditarik. Oke, jiwa nggak ditarik. Jiwa sebelum engkau meninggal, berapa hari sebelum itu jiwa itu sudah nyicil keluar, dateng nemenin, ada yang nyambut tamu, gitu. Yang ziarahi banyak. Kayak contoh misalkan bapaknya Bunia malam-malam ngobrol, siapa kamu gitu kan. Ketika saya menziarahi dengan beberapa orang secara rohani, saya senyum aja. Oh nggak kelihatan ya? Oh iya, mungkin sinar wajahnya atau sinar ininya terlalu terang gitu. Nah seperti itu. Habis itu kayak dituntun nggak mau makan. Nah sudah nggak mau makan. Kelebihannya ketika kemudian kita itu bisa berkomunikasi dengan para peziarah, karena mereka yang lebih pengalaman ya, mereka juga pernah mati. Iya kan? Kata Bunia tadi seolah-olah dituntun, diajak bicara. Setelah itu baru kemudian sampai ada kesadaran di sini untuk sudah mulai tidak mau makan. Semakin banyak makanan yang masuk, maka akan semakin rasa sakit dan hal-hal yang nampak itu membingungkan. Maka sangat wajar ketika ada orang yang meninggal itu bingung. Ya. Nah, Anda belajar puasa itu juga untuk kemudian tidak banyak membebani yang namanya beberapa organ dan tubuh Anda. Energinya akhirnya tersalurkan untuk hal-hal yang berupa kelebihan. Oke. Setakut-takutnya kita itu tentang mati, maka yang terjadi biasanya endingnya ikhlas. Anda sendiri nih. Biasanya nggak ikhlas itu keluarga. Ada seseorang ibu-ibu, aduh, saya datang itu langsung dipeluk. Setelah itu dipeluk, dia cuman ngomong, nyesel. Kenapa Bu nyesel? Bapak tadi malam itu pengen martabak, gitu. Malah nggak diturutin. Tahu kalau kemudian itu permintaan terakhir saya turutin. Saya mau komen itu gimana? Nggak dikomen juga, mindsetnya salah. Harusnya kalau memang kemudian tahu bahwasanya esoknya subuh ini beliau meninggal, sudah tepat itu ibunya menolak permintaan suaminya. Nggak usah diisi. Semakin banyak diisi, semakin ini terjadi yang namanya distraksi. Oke. Pun sama, Anda pengen ilmu banyak, pengen jadi murad bukan jadi murid, pengen banyak kelebihan. Sesepuh Anda, leluhur Anda itu bukan ahli tirakat yang bisa membuat Anda itu kaya. Real, kita juga sering kesusahan uang. Berarti biar ilmu itu hadir secara cepat, biar harta itu hadir secara cepat, apa yang dilakukan? Kosongkan perutmu. Pak, saya nggak makan, paling ada cilok satu, itu ada makroni jajanan anak-anak sekolah SD, sama ya, makan.
Coba Anda mengkosongkan pikiran terus. Mengkosongkan perut. Dan itu kalau digeder itu bahasa Indonesianya apa? Terus-terusan. Apa yang terjadi? Anda mencret. Mencretnya itu enggak coklat. Wah, ada yang makan ya? Apa-apalah mencret ya. Atas ngalaman. Atas ngalaman dia mencret biasa. Iya gitu. Maaf, ini BAB-nya itu sampai kayak petis. Padahal Anda jauh belum meninggal loh ya. Gitu. Itu sampai lengket kayak petis keluar. Dan itu pernah saya amati. Oh, gini rasanya ya. Itu tandanya apa? Nah itu kalau kita nggak tahu tandanya apa, wah tanya ke dokter akhirnya, dok saya itu kayak gini dok, wah ini obatnya. Lambung. Permasalahannya nggak sesederhana itu bro. Gitu. Ini hanya persoalan satu hal. Anda mengeluarkan semua hal yang tidak baik dalam diri Anda. Kalau darah? Gak masalah. Enggak, bukan dari kedokteran. Iya. Saya kemarin keluar darah dari mulut. Dulu keluar gitu. Dari bawah biasa. Dari depan dari depan saya pernah. Ini dia obrolin ke istri, khawatir ya. Saya cuman gini, ya Allah tunjukkan ilmunya. Oh ternyata pembersihan. Akhirnya saya tersadar dengan satu hal, Jul, bukan hanya menahan untuk mengurangi, untuk berkumpul dengan istri, tapi benar-benar sudah kemudian energi itu dialihkan untuk hal-hal yang lebih lagi. Kebayang gitu. Kalau diobrolin dengan orang, wah jangan-jangan sipilis itu. Perasaan saya itu gak pernah main sama siapa gitu, cuman sama seorang kok gitu Kak. Dan itu kalau saya cek nih di dokter, halo dokter, gini tambah horor ya kan gitu. Oh ini harus kayak gini. Saya cuman ngomong, saya Rito, yang tahu diri saya nggak pernah macam-macam. Sudah, monggo silahkan. Ternyata itu hilang. Setelah hilang muncullah kelebihan ini. Oh gitu ya gitu. Oke. Nanti sebelum sebelum engkau meninggal, ada sebuah tanda, ada sebuah angin sejuk yang masuk di 9 lubang. Sebentar Pak. Kenapa? Biasa ada puzzle. Ada Pak. Oke. Di 9 lubang. Maka kotoran itu pun juga di 9 lubang itu harus keluar kan? Tak gitu. Gak mungkin ini bisa mendengar, ini bisa melihat secara jelas kalau semua kotoran-kotoran. Oke. Tiba-tiba ada yang meledak di dalam. Dan Anda nggak usah khawatir kayak gitu tuh. Memang akan sempat khawatir dulu awal-awal. Setelah itu ya Allah ridho. Oke. Jangan kemudian paketnya itu diambil hasil saja. Enak ya dia ya, Masya Allah, kasar.
enak dia ya, saktinya yang saya dulu teh tuh bisa kayak gini, banyak tamu ini. Sebentar, prosesnya engkau nggak pernah nanya sakitnya yang mereka alami apa saja. Oke, bisa dipahami. Kenapa kemudian seorang wanita itu ketika dikuburkan, rohani wanita, jiwa-jiwanya itu lebih mudah sekali untuk seolah-olah itu dibantu sama leluhurnya para waliullah. Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Apa itu? Melahirkan. Harus sering belum. Harus sering. Enggak. Saya enggak jawab itu. Nanti itu menjadi apa namanya? Senjata teman-temannya laki-laki. Tuh kan kata Pak Ijul harus sering ini hamil gitu. Dilahirin gitu. Enggak. Itu terserah Anda. Setidaknya 1-2 kali sudah kan gitu. Nah, diingat-ingat lagi, kalau memang sudah tidak ingin melahirkan lagi, diingat-ingat lagi rasanya di bagian mana aja yang sakit. Kerasa nggak sampai dada, kayak seolah-olah ditarik gitu. Ada nggak, maaf, di payudara itu berkedut kuat banget. Di Pak Jul kok tahu? Ya kan saya belajar saya gini. Loh, ini kok Yai, saya bilang gitu. Ini ciri-ciri kematian sebelum ini dengan orang yang hamil. Nah, itu saya jelasin gitu. Oke. Bahkan sampai itu ada seseorang itu perempuan yang kerasa ini itu sudah kayak terputus. Sudah nggak bisa, bahkan ngomong pun juga, nafas pun juga sudah kayak ketutup, krek gitu. Yang tahu kan pengalaman perempuan, saya kan konfirmasi aja. Apalagi kalau dijahit ya, gitu. Nah, tanda-tanda itu sama kayak ditarik dengan jahitan itu loh. Teman-teman yang laki-laki kan pernah dihitan gitu. Rasanya dihitan keras, tahu ya? Lupa lagi. Dibius Oh, enak ada dibius gitu. Zaman saya itu kan masih desa ya, di apa itu namanya, dicala, dikasih apa itu, cuman daun-daunan, suruh makan, pahit itu untuk ngalihin ini, tiba-tiba langsung dicala gitu, nggak ada bius, asik ya gitu. Dijahit nggak pakai Bius dulu kan sama dulu. Diceburin ke balong, ke Ceburin. kolam, disuruh mandi malam-malam subuh-subuh biar dingin. Oh Jadi gitu. bahannya pakai Kalau di sini sama di Oh, jadi Kak, di desa itu diajarkan, hei kamu laki-laki, belajar untuk paham. Jangan gunakan kemaluanmu itu nanti, ingat ketika kamu dihitan. Langsung ambil kayak pisau gitu, pisau gede. Tuk gitu. Darah ya lumayan. Tapi kok darahnya nggak banyak gitu loh. Doa-doanya gitu. Kalau sekarang enak ya, pakai laser, pakai gitu. Oke. Nah, pengalaman teman-teman tentang kepahitan, kesakitan itu adalah bekal kok. Dimasukin lagi rasa-rasa itu. ibu jadi teringat sama mama. Buhan ibunya belum tahu gini gitu kan, mama meninggal hari Minggu,
dari hari Rabunya tuh udah nggak mau makan Pak. nggak mau makan. Jadi kan adik ibu kayak kata ibu tuh suruh saya, ibu tuh giniin aja, udah biar mamanya nggak sakit hati gitunya disuruh. Kan mama mah gak lupa nyewat gula, jangan kita pengen mamnya mahnya suruh ibu tuh gitu. Dia tuh ngangguk gitu. Lupa nyewat gula mamanya mamanya tuh kalau olahraga tuh suruh ibu tuh gitu. Kita pengen mamnya mahnya gitu. Dari sana tuh berkurang makanya. Jadi inget kesana. Nah, disadari yuk nanti ketika habis ini Anda mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman untuk menuntun orang-orang yang akan meninggal, nggak usah terlalu ribet dengan makan. Santai aja. Kalaupun kemudian mereka menginginkan makan dan Anda pun tidak peka, ya alhamdulillah, berarti kan kita kembalikan ke rule lagi. Ini hanya semata-mata untuk Anda mendapatkan kesempurnaan, nggak terlalu telat. Jadi masa 40 hari sebelum meninggal baru kesempurnaan Anda itu Anda paham. Ntar datang itu orang, Mas Haris tolongin ini, baru bisa gitu, itu berapa hari udah meninggal. Gitu kan nggak enak. Ayo digeser sekarang ya. Relate kan dengan apa yang kemudian pembelajaran yang kita akan lakukan dan sudah kita lakukan. Kenapa sih bolak-balik kita harus detok terus? Jangan pikir teman-teman bersih. Bersyukurlah ketika teman-teman punya penyakit yang sudah menahun. Jadi rematik lah, asam urat. Jarang saya mendengar ini mau digedein nggak volumenya gitu. Jadi biar rasa sakitnya teh semakin kencang lagi gitu. Ini mah pengen sembuh Pak gitu. Sembuh mah suatu hal yang pasti. Sembuh sebelum engkau meninggal atau engkau meninggal dulu baru kemudian engkau sudah tidak merasa ya. Gitu toh loh. Oke. Nah, ketika kajian ini sudah dipahami, maka orang-orang itu akan mulai memahami bahwasanya benar-benar manusia sebetulnya tidak membutuhkan yang namanya makan. Cukuplah sesekali saja. Tanda bahwasanya engkau butuh makan itu kapan? Ketika lapar. Tapi lapar itu ada banyak tahapan. Salatri itu lapar? Enggak. Ini hanya untuk ngejebol. Mas Haris langsung ketawa ya. Ngejebol kebiasaan. Alam bawah sadar. Saya nggak ngomong kebiasaan. Misalkan Mas Haris emang jarang makan, tapi ternyata ada alam bawah sadar di masa kecil itu yang memang ditunjuk-tunjuk sama orang tuanya. Misalkan, Haris makan, sarapan. Kalau nggak sarapan kamu nanti pingsan kalau upacara. Gitu. Oh, ini tercetak di sini. Oke? Gitu. Jadi jangan suudon. Wah, Mas Haris lemah. Enggak, bukan itu. Alam bawah sadar saja yang alam bawah sadarnya ada beberapa hal ini yang memang kekunci dan akhirnya dijebol. Ya. Karena nanti Anda akan juga akan mengalami. Saat ini kuat. Tiba-tiba kapan berapa bulan lagi ketika Anda itu biasanya saya kuat. Tapi ini kenapa ya saya salatri? Mikir, jangan-jangan saya itu gini. Udah. Anda udah terlalu ngaco.
kejauhan mikirnya. Yang harus Anda lakukan, oh, alam bawah sadar saya terbuka kunciannya, blok-blok saya. Gitu tok. Bisa paham? Iya, oke. Anda pernah nggak mencret, nggak bisa ketahan, pas duduk ini nggak pior gitu di lantai, nggak ada yang makan ya. Iya, nggak pernah. Saya juga pernah. Saya cuman gini, oh, iya. Tiba-tiba nggak ada sakit perut, nggak ada apa. Dan itu pun terjadi kan ketika kan bisa jadi ada tanda-tanda sebelum engkau meninggal pun seperti itu kan. Nggak kekontrol keluarnya. Jadi sekarang yang harus dibahas apa? Gimana caranya untuk memanggil hal-hal yang ada di depan ini untuk datang hari ini? Ingat, garis waktu itu lurus. Tapi lurus itu bukan seperti ini. Garis lurus itu, garis waktu itu bisa dibelokkan dengan melingkar. Maka semakin persepsimu terhadap dunia beserta isinya, berarti terhadap makhluk apapun itu nggak ada suudon. Pokoknya woles saja. Oke lah, gitulah. Maka lingkaran ini akan semakin mengecil menjadi satu titik. Kalau satu titik, kira-kira garis waktu ada? Gak ada. Maka masa lalu, masa kini, dan masa depan terjadi saat ini juga. Jadi Anda bisa memanggil masa lalu, bisa memanggil masa depan saat ini. Yang bikin Anda syarat ketentuan terlalu banyak adalah aturan main. Saya tuh nggak suka dia. Saya tuh pengennya diperlakukan suami saya seperti ini. Saya tuh bisa maafin dia asal kayak gitu terus aja. Terus kayak gitu. Oke. Tapi ini juga aja nggak usah disemprot. Semakin Anda semprot, lingkaran ini semakin gede. Nyemprot kayak gimana sih maksudnya? Nah, kata Ustadz Hanan Atakita, dengekan ya. Gitu kan, ngomong, dengerin, cepil tak, buka, gitu tak. Ini yang kemudian yang salah. Kalau Anda ditanya, sampaikan. Tapi kalau kemudian ini Anda sampaikan dan dia kira-kira nggak bisa nerima, ya nggak usah disampaikan. Oke, makanya awal belajar hikam, ingat untuk move in, bukan untuk disemprotin ke orang kan, begitu aja. Biar apa sebetulnya? Agar garis waktu itu menjadi titik. Ketika sudah menjadi titik, maka kelebihanmu yang ada di masa depan itu masuk saat ini. Itulah yang namanya kalau dalam teori kuantum namanya flashpoint. Dalam film The Flash, kata Kang Iman gitu, ada Pak? Iya ada. Gitu. Flash itu untuk membuat suatu kuantum waktu itu melakukan flashpoint dengan gimana? Berlari melingkar kan? Gitu. Nah seseorang tawaf, Anda tawaf, sholat itu melingkar, gerakannya melingkar, gitu. Seolah-olah satu tempat aja gini-gini, tapi itu dihitung satu lingkaran 360 derajat. Oke. Engkau diam, walaupun engkau bisa bicara,
engkau diam walaupun engkau bisa ngebales orang, engkau diam walaupun engkau sebenarnya tahu ilmunya, maka itu terhitung yang namanya 360 derajat. Enak tak? Maka ada yang namanya jatah untuk mengambil, jangan terlalu banyak bicara. Maka kalau bahasanya guru-guru kita, persedikit bicara. Hanya untuk satu, Anda memahami kuantum waktu. Kuantum waktu itu maka lini masa sudah tidak ada. Lini masa tidak ada, maka ini yang datang sendiri. Lini waktu akan tetap ada melebar, kacau, tidak simetris, tapi lonjong dan lain sebagainya. Kalau Anda terlalu banyak mikir, makan. Enak ya gitu. Perempuan gimana? Itu biasanya kan yang selalu ini, ya makan yuk. Dia yang punya ide banyak kan. Kayaknya itu deh. Ada yang baru, kampung kecil tuh di situ. Kenapa perempuan itu isinya di pikirannya itu makanan? Jangan suudzon. Ini hanya satu manifestasi apa namanya? Proyeksi kekhawatiran dia terhadap anak-anaknya. Ketika seorang perempuan itu nawarin makan, pengen makan A, pengen makan B, sebetulnya hatinya, alam bawah sadarnya itu hanya mengatakan, aku khawatir sama anak. Itulah teori psikologi yang sebenarnya. Bisa paham? Kalau belum punya anak? Kalau belum punya anak, maka ada alam bawah sadarnya di masa anak-anak yang memang dia itu sering khawatir gitu loh. Naluri perempuan itu selalu pengen ada sesuatu yang masuk itu bukan hanya di sini, tapi di sini perempuan sangat identik dengan kebutuhan figur seorang ayah. Nah, kalau ayahnya ini jarang kemudian memberikan hal itu, maka nggak mungkin dia itu ingin dengar yang bagus-bagus. Maka ini tutup, jatah ini berkurang. Nggak suka dengan keromantisan misalkan, nggak suka dengar apapun yang berbau indah-indah. Karena di masa kecil dia gak menemui itu, maka yang dilakukan adalah cari makan. Jatah ini taruh di sini, jatah ini taruh di sini. Jatah rasa, taktil, sentuhan taruh di sini. Jadi sangat wajar perempuan ketika perempuan itu seolah-olah makan aja. Oke. Ketika suaminya kemudian bisa memperlakukan dia untuk lebih bagus, maka kebutuhan untuk memasukkan apapun di sini berkurang, karena ini disebar di sini. Nah, jadi bahasa dulu makan itu cinta. Ya ada benarnya gitu. Oke. Ada yang tersebar di sini sekarang. Shopping terus. Keranjang terus gitu. Check out gitu. Ya berarti alam bawah sadar di masa lalunya. Kalau dia belum punya anak, kalau dia sudah punya anak, maka dua hal itu harus kamu perhatikan. Kalau nggak anak ya masa lalu.
Oke. Sampai di sini dipahami. Ada pertanyaan kah? Gimana? Pak, kenapa kebangkitan itu identik dengan penderitaan, kesakitan? Kebangkitan Identiknya itu dengan penderitaan. agar sempurna, pembersihan. Nggak mungkin sesuatu yang sempurna itu dengan disertai dengan dibarengi dengan sesuatu yang kotor. Nggak bisa gitu bangkitnya ketika bahagia ya. Emang di dalamnya bersih. Satu kebangkitan yang tidak disertai dengan kepahitan itu namanya istidrak. Paham? Ya, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi prestasi di sekolah. Nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah, tapi umroh terus, uangnya banyak. Nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah dan lain-lain. Ternyata kebangkitan spiritualnya, penglihatannya, kelebihannya kebuka semuanya. Hati-hati, endingnya jelek. Bisa jadi dia terbelokkan. Dengan apa? Satu saat ketika dia akan meninggal, maka dia berbelok. Sudah bukan lagi ngomong ilahi anta maksudi wa ridhaka wa ghaibi, atau mengatakan tentang asyhadu an la ilaha illallah, tapi kemudian sudah ngomong tentang hal yang lain. Ini kan yang dicari orang itu misalnya kan bisa nggak pakai kesakitan, atau itu kan teman saya, dia tuh nggak pernah yang namanya tirakat, nggak pernah puasa, nggak pernah ini, tapi dia punya kelebihan gitu. Hati-hati kepleset. Karena itu masih pinjaman. Bisa jadi yang tirakat itu leluhurnya, jatahnya nggak pernah diambil sama leluhurnya, dikasihkan ke cucunya langsung bisa lihat. Hati-hati, orang yang tidak pernah berproses dari nol itu gampang jatuh ya. Gitu. Sebab seorang anak yang pernah ngeberontak, berbanggalah sebagai orang tua, karena nanti dia akan memahami bagaimana resahnya orang tua, khawatirnya orang tua. Maka keimanannya lebih tebal, nggak setipis tisu gitu, nggak cuma doktrin saja gitu. Mau sakti, ayo. Mau pintar, ayo. Tapi lakukan proses. Jadi saya sekarang nggak pernah mau kemudian ngajak teman-teman mau lakukan, maka nggak dilakukan, ya wis. Oke. Bisa dipahami. Ada seorang teman tiba-tiba nge-WA, Mas, saya itu minta tolong, saya tuh beberapa hari yang lalu melakukan pernikahan. Keren, nggak undang-undang. Ada kok Mas Izul di situ. Maksudnya? Saya melakukan pernikahan dengan jalur langit. Saya gitu, keren banget ente gitu. Kan kata Mas Izul, bisa. Kapan saya ngomong? Saya mendapatkan isyarah ini.
hati-hati kepleset saya. Jalur langit ente sakti wali ente. Oke, yang nikahin siapa? Ini. Oh, habis khidir saya gitu. Keren. Nanti saya telepon dulu habis khidir ya. Gitu. Mas, serius ini, Mas. Serius. Gitu. Saya juga serius. Gitu. Kamu nikah sama siapa? Nikah sama ini. Kan di golongannya Mas Ijo bisa kayak gitu. Enggak. Sangat keras saya ngomong enggak. Enggak ada orang yang kayak gitu. Itu pun cuman 1001 yang bisa melakukan itu. Dan itu bukan orang-orang golongan-golongan kayak kita. Nah, yang masih punya prasangka jelek-jelek kayak gitu. Udah nggak usah dibahas, ngaco ya, setan ya. Tapi Mas ini kayak ya terserah. Itu pasangan saya juga ini ngerasain walaupun kita itu nggak komunikasi, kita nikah ya. Saya senyum. Itu karena dorongan nafsumu saja. Udah ngeblunder. Ayolah. Cari itu yang berondong, bukan cari orang seorang laki-laki yang sudah beristri. Oke, paham ya? Hati-hati dengan kemudian ketika Anda seolah-olah sudah mendapatkan kelebihan, maka Anda juga di situ disertai dengan beberapa tool. Hati-hati kepleset juga. Oke. Nggak pernah konfirmasi ke saya, ngomong katanya saya bisa melakukan pernikahan jalur langit. Siapa yang ngomong? Mas Ijo. Error ya. Kalau saya bisa ya saya lakukan ya. Gitu. Kan gitu. Kan aneh. Nah, gitu. Kadang-kadang Anda mendapatkan sesuatu tapi dia tidak pernah ada konfirmasi. Satu, karena takut, wah saya ngomong setan ya kamu, gitu. Jin ya kamu, gitu. Wah nggak jadi tuh gitu kan. Atau bisa jadi ketika Anda mendapatkan satu ilmu-ilmu yang bersifat laduni, habis itu saya ngomong copot, tinggalkan itu, kan nggak asik ya. Lagi seneng-senengnya punya mainan baru disuruh copot, wah nggak asik. Nah kayak gitu. Maka proses untuk menuju kesempurnaan itu pasti bersanad. Nggak mungkin Anda itu langsung jadi ya. Anda mau ke Jakarta, Anda itu akan banyak melihat rest area. Indah memang rest area. Nah Anda nggak mau keluar dari rest area, Anda ngomong itu Jakarta. Iya padahal deket Jakarta sih, rest area terakhir deket Jakarta. Anda ngomong itu Jakarta. Penggambaran tentang Jakarta itu kayak gini itu hanya terlihat dari rest area saja. Oke. Nah itu kadang-kadang siap. Ketika nanti sudah mendapatkan banyak kelebihan, Anda janji untuk ngobrol ke saya, karena nanti saya akan memberikan konfirmasi. Salah ya kan? Jangan itu, lepasin aja, udah cukup di situ, taruh. Paham? Teman-teman, ada pertanyaan? Kalau sudah, kita close. Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Udah kan lumayan tidur sore. Ada pertanyaan? Desa?
ini Pak, pernah dengar istilah dari Kak Nun dulu itu memasa depankan masa silam. Kalau istilah Sunda mah katukang ngalasa jengkal kaharep ngalasa depa gitu. Kalau apakah itu maksudnya kalau dalam konsep waktu itu kayak kelebihan itu bisa melihat menjadi visioner gitu, seperti Gus Dur bisa meramalkan bagaimana hari ini gitu. Atau yang seperti apa titik waktu itu? Memasa depankan masa lalu ada banyak cara. Satu, Anda kembali ke masa lalu, tapi ini udah ngehalu kalau bahasa anak sekarang ya. Mas itu keluarin black. Besok ya, dia itu paling Blacky itu paling suka brownies, nasi goreng, sate kayak gitu. Makanan kucing nggak mau dia. Jadi intermezzo punten. Saingan. Gitu. Tiap pagi selalu minta nasi goreng. Gitu, telur ceplok. Siang daging gitu. Gaya dia. Udah dijatahin loh, Black. Browniesnya di dalam. Oke, udah. Oke, sampai mana tadi? Memasa depankan masa lalu. Ada banyak cara. Pertama, kembali ke masa lalu. Dan itu pun terasa janggal saat ini ya. Gak mungkin kita bisa kembali masa lalu kalau nggak ada kunci pintu Doraemon, pintu teleportasi atau jadi flash gitu. Tapi ada penelitian memasa depankan masa lalu itu berarti juga bisa dengan cara, salah satunya adalah menyelesaikan masa lalu dengan mimpi. Anda bermimpi masa lalu, endingnya dirubah, itu pun beres. Itu yang namanya lucid dream salah satunya. Lucid dream itu banyak sekali pecahannya. Lucid dream itu intinya adalah menyelesaikan masalah dunia dengan mimpi. Lah, enak ya? Gitu. Maka Anda harus belajar sanad ilmunya ke Nabi Yusuf. Oke. Atau ke Sayyid Al-Maliki di Mekah. Itu dari sana. Di Indonesia yang masih ada. Siapa itu yang gede badannya? Aderai. Bukan. Aderai. Kiai yang gondrong, saya lupa lagi. Gus Muafik. Gus Muafik. Gus Muafik itu lebih banyak belajar bukan dengan zikir, tapi disuruh sama Gus Dur cuman yo wes, kamu dari kecil itu latih. Gimana Gus caranya Gus? Ya tinggal mimpi. Waktu kamu kecil, kamu latih, kamu ngangkat tank, ngangkat sapi, nanti tambahin beratnya gitu. Di mimpi itu dia belajar yang namanya ngangkat barang yang berat, dan akhirnya mobil panser polisi diangkat kayak gini kan gitu, tanpa sadar. Seseorang karena sudah jadi kebiasaan ngangkat sesuatu, itu bisa masa depankan masa lalu. Berarti sama tadi kayak tadi, menghilangkan lini masa untuk menjadi satu titik. Berarti sudah tidak ada lini masa dong. Ya, gitu. Dengan cara apa? Salah satunya ngosongin perut. Maka
ketika perut itu sudah kosong, hal-hal yang terjadi di masa lalu yang tidak mengenakkan di pikiran kita, di alam bawah sadar kita, terurai kayak uap. Baru kemudian setelah itu tahapannya menguraikan sesuatu yang membahagiakan di masa lalu, diurai juga. Karena sebetulnya di masa lalu sudah tidak butuh yang namanya bahagia ataupun sedih. Oke? Tidak butuh yang namanya di situ disertai dengan emosi. Masa lalu ya masa lalu saja. Berarti masa lalu itu sekarang akhirnya menjadi murni. Tidak disertai dengan beban emosi. Ketika masa lalu ini sudah murni, akan ditimpahkan ke masa kini untuk menjadi masa depan. Kebayang. Contoh lagi, realnya sekarang. Contoh, Anda punya remote TV, hilang. Beli lagi remote TV 2, cadangan, bisi hilang. Ternyata pas beli ketemu remote TV, jadi 3 remote. Ya, remote masa lalu, remote saat ini, sama remote masa depan nanti. Anda gaya, orang kaya, kasih baterai semua. Nah, satu pegang gitu, kepake semuanya, mubadir kan? Maka ambil baterai, pakai 1, sehingga 3 baterai untuk remote masa lalu, remote masa depan ini nggak kepake untuk masa depan dan nggak kepake untuk masa lalu, hanya untuk sebagai cadangan energi untuk remote saat ini, gitu loh. Logikanya, analoginya nyampe. Jadi sudah tidak ada kekhawatiran tentang masa depan, sudah tidak ada emosi tentang masa lalu. Enak hidup saat ini, nyaman. Oke. Makanya kenapa teman-teman kemarin berapa hari ini saya biarkan untuk ayo kembali ke masa lalu secara sadar. Cari lagu-lagu zaman-zaman jadul Anda gitu. Sehingga sudah tidak ada lagi Anda mesem gitu. Ingat, aduh, zaman dulu ya gitu. Roman picisan gitu. Saya lagu nyanyi di studio gitu, pakai apa pas konser, pakai apa itu piano yang langsung gitar gitu. Gitu kan gak asik gitu, gak perlu kayak gitu sekarang. Sudah, itu masa lalu saja. Oke. Bisa paham? Perlukah masa lalu? Guru adalah pengalaman, Pak. Guru adalah pengalaman gitu. Kurang jauh main Anda gitu. Iya, jadi guru terbaik. Tapi guru terbaik, pengalaman itu berarti masa lalu. Bisa nggak dikonversi pengalaman ini hanya dipakai untuk sekarang gitu? Contoh lagi, penting nggak ijazah untuk saat ini di usia Bu Atin, di usia Kang Iman? Ijazah dari guru atau ijazah kuliah Anda, Bu Atin? Kira-kira kalau dulu Bu Atin itu kuliah, perlu nggak ijazah? Nanti ketika di depan malaikat maut? Enggak. Atau pas sakaratul maut nunjukin, Atin, gitu. Lulus apa kamu? Gitu. Ijazahnya mana?
Gitu kan? Enggak. Iya. Itu masa depan ya. Masa sekarang, Bu Atin perlu nggak bawa ijazah? Merasa nggak penting ijazah? Iya. Udah itu ya dulu gitu. Ketika saya ditanya ijazahnya, Mas ini tolong serahin ijazah. Ijazah saya nggak diambil saya, karena saya nggak pernah melamar kerja. Nggak penting gitu. Oke gitu. Ilmunya Mas Haris tentang dunia personal, dunia speaker penting? Enggak, karena dunianya sekarang dunia barbershop gitu tak? Jadi besta. Yuk dimulai tapaki lagi. Jangan ngomongin tentang hal-hal yang nggak perlu. Siap? Udah? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita close. Tidak ada? Atas? Ada? Mas Haris, ada yang mau disampaikan? Tadi kan kata Mas Gil ada bilang kita itu waktu kecil didoktrin untuk makan gitu sama orang tua. Padahal banyak anak kecil ya yang sedikit makan. Sebenarnya kata dia kita tuh nggak butuh makan. Iya. Itu gimana tuh Mas? Itu gimana gitu? Padahal yang sekarang terjadi juga anak saya juga setiap pagi itu selalu dipaksa makan sama ibunya itu. Iya. Padahal saya waktu kecil juga jarang makan ya. Cuma karena ketakutan, karena aktif ya. Ibu juga ketakutan jadi ngasih multivitamin ya. Iya. Padahal makan jarang. Iya. Ketika orang tua itu memberikan makan anak dengan rasa kekhawatiran, rasa cemas, rasa-rasa ketakutan dan lain sebagainya, maka itu menjadi doktrin alam bawah sadar yang akan ngeblok di situ. Satu yang bersifat paksaan nggak akan baik hasilnya, endingnya. Contoh, kita dulu sering dipaksa ya sholat, paksa anakmu gitu untuk sholat, pukul anakmu untuk sholat, bagus, tapi nggak ada pendidikan lanjutannya tentang penyadaran, tentang dia, bagaimana dia itu mencapai cinta kepada Allah. Itu enggak, cuman alasannya biar kamu terbiasa sholat gitu toh. Apa yang terjadi? Ya sekarang ini yang terjadi, Anda sholat hambar gitu rasanya. Pun sama, bagaimana seorang anak bisa bersyukur tentang sepiring nasi kalau dia itu didoktrin dengan suruh makan pagi. Ya kalau nggak mau makan pagi wis dah. Bahkan dia merasa lapar. Mah pak, mah itu bukan karena nggak makan, tapi doktrinanmu kepada anakmu sehingga akhirnya ketakutanmu masuk melalui sel-sel anakmu dan akhirnya menjadi yang namanya sakit. Gitu tak? Kata Mas Haris, bagaimana ya Mas caranya untuk kemudian bisa memberikan penyadaran? Kok bisa ya konsepnya kayak gitu? Ayo tadi ngomong yang di Reza tadi, Reza memasa depankan masa lalu. Sekarang dibalik,
masa depan kan masa kini, oke? Atau mengkinikan masa depan, ya terserah lah istilah-istilah kayak gitu. Pernah dengar nggak nanti sebetulnya di akhir zaman nanti ketika ada Dajjal, manusia sudah tidak lagi memakan yang namanya makanan, tetapi yang dimakan adalah makanan rohani, berarti zikir berarti ingat, bukan baca zikir, tapi mengingat Allah, fokus pada sesuatu. Ketika Anda fokus pada sesuatu, Anda lupa makan. Yuk udah. Berarti Anda masih, ketika Anda ada lapar di sini, bahasanya orang Sunda salatri, itu hanya alarm palsu saja. Dikasih makan terus. Nggak dikasih makan terus sampai perih. Perih itu karena memang di lambung Anda sudah bekerja. Kebayang nggak ada yang dikerjain, gini terus tetap walaupun lambat. Maka biasakan tambahin lagi jamnya untuk nggak makan, tambahin lagi. Maka Anda akan akhirnya makan hanya untuk, bukan lagi ngomong bertahan hidup nanti, makan hanya untuk menjadikan dirimu untuk terlihat seperti manusia. Gak enak ya. Emang ente dewa? Gitu loh Pak. Makan hanya untuk menyenangkan istri. Itu Mas. Hah? Belum puasa itu dimarahin sama istri. Lah, berarti Kapan makannya? kasih penyadaran pelan gitu. Biar nanti akhirnya di lingkar kita sudah tidak ada lagi namanya BCA. Banyak cari alasan. Walaupun yang cari alasan bukan teman-teman, tapi lingkungan. Oke, berarti ini kan sebetulnya kebiasaan yang dipupuk di masa lalu, dan kemudian ketika kita mau merubah diri, kita masih sering kesorot terus sama sekitar. Nah, gimana nih caranya biar kemudian tidak terlalu tersorot? Berarti yang harus dilakukan penyadaran dulu adalah pasangan. Sounding masalah intermittent fasting gitu ke istri. Ya. Olahraga kan udah nih ke istri, udah. Terus nih intermittent fastingnya biar bareng. Kan ada teman ibu mah yang bilang ya, yang satu bucu-bucu batin rasa nggak ada kemam sangat sengklek. Tapi yang satu lagi nanya, Tin, naon mana Atin tengah dar sangu yang nggak makan nasi. Ji, abi macam saya ameng kayak maut di gotong. Itu berat lagi lah, ayah sok. Karena harusnya tuh pakai ibunya. Sok cenah naon lah pokoknya mah da abi ge dabungan haji naros sudah abinya gitu. Ya ilah gitu we lah haji geus apa ibu teh ya yang satu mah sengklek gitu. Itu mah cekeng dia tidak da abi mah sepeda mau sangu teh sanes kumaha tuh untuk iya tapi abi mah sakadar sangu hungkul sarang anu teu ieu seperti gitu. Dan eta mah sateng urang diitna eta mah rencanana diit seperti itu majen dan ieu. Gitu Bu Ibu. Iya. Kalau saya nggak terlalu ini sih. Ketika ditanya sama orang ini nggak pernah jawab serius. Gitu. Kenapa Mas? Kayak gitu-gitu? Ya biar saya sakti lah. Nggak ada yang percaya kan? Iya, Busta. Ya, cuman
mesemi atau di sini apa yang bisa ngatur hidup saya Memang jarang di lingkungan ibu. Kamu ya saya. Di lingkungan ibu juga jarang. Enggak emang di lingkungan, di keluarga. Tapi sepuh ibu mah dulu gitu Pak. Ada yang nggak makan nasi, gitu ada. Tapi dah paling tepat paham saya. Wah, bercenat. Kan pernah adik ibu ikut makan 1 kali. Lah, teteh cenah abi ulah waka atuh cenah gitu. Nya alitan lah sanggup ya. Ya. Iya. nggak apa-apa. Saya juga sering kok diremehin orang. Loh, nggak pakai nasi, ngapain diet? Saya diam aja. Saya nggak pernah ada tujuan diet. Pengemukan ya, gitu. Kayak di Ipang kan nggak makan nasi. Rame nya dulu. Itu kamu ya ada kapeda. Sakti dari mana? Kalau sekarang mah Yang aneh itu harusnya kan makan aspal. Iya. Makan DAK, dana alokasi khusus. Ini makan Sakti. nggak makan nasi kok ya aneh. Kenapa? Udah biarin aja. Omongan orang mah nggak ada benarnya kalau disuruh. Ya. tapi enak ya yang nggak suka nasi dari kecil ya Pak. Ya. Iya kan ada yang nggak makan nasi sama sekali, malah takut ada nih. Sepupu saya nyampe sekarang nggak makan nasi dari kecil. Karena udah SMA kelas 1 nggak makan. Nah, tinggal diberikan penyadaran, mumpung dia sudah terlatih. Kadang-kadang banyak sekali dari kita melakukan sesuatu tidak dengan ilmunya, maka itu menjadi satu kesia-siaan aja. Tidak menjadi satu ilmu dan tidak akan mendatangkan kelebihan yang lebih besar. Ya. Gitu. Dah ya. Oke. Terima kasih. Saya kembaliin ke Kang Iman. Sakti dari sana. Ang. Buatin udah apa? Enak. Mau pesen tadi tuh. Udah yang ditanyakan teman-teman. Wah, mangke. Hah? Ayo. Hiji. Mas Haris dari Teparta. Sehat-sehat. Mas Haris hadir saat tepatnya sehari. Sahat. Cahat. Sahan. Mas Haris Tepar. Ayo hadir semuanya. Sakmonoto. Iya, Samonoto. sama kok. Begitu aja. Itu ya, Pak. Udah Pak? Iya. Gak apa-apa. Lemah tak? Enggak lemah. Nggak rumah cuma Bukan. ngeluhin. Jadi ketahui sama cahaya. Ya. Demikian teman-teman untuk live malam ini. Itu ada. Sampai ketemu kembali di live-live berikutnya insya Allah. Malam Selasa depan ada live insya Allah. Saya Manur Jaman pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Bu Bon, Bu Sukma, Bu Ida, Bu Hana, Cahar dan lain-lain. Bu Erni, Teh, Bu Ai, Mas Pupa, Bu Tik, Bu Laksmi, Bu Sofi, Bu Oco,
dan semuanya Bu Ati masih main coba Ati. Bu senang. Aris, Bunita, Butia dan semuanya Mbak Wulan. Disodorin Ibu Suya, disodorin Nena. ininya malah nggak tertarik. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di live malam Selasa. Dede. Saya izin off. Saya aku aja di kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono karena dipikir saya.